Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Dia Dustewati. Yang pertama, apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang telah diprogram. Lanjut, yang kedua itu penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Selain itu, mesin kemudian bernama different engine. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Yang ketiga, awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal penemuan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar bulan dan logika bulan. Sementara itu, keberadaan komputer modern ini tidak lepas dari peran Charles Babbage. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Lanjut, yang keempat itu sejarah komputer. Sejarah komputer dalam perkembangannya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1940. Berikut sejarah lengkapnya. Yang pertama itu generasi pertama yang dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Yang kedua itu generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer transistor masa ini menggunakan bahasa assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Yang ketiga itu generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Lanjut, yang keempat itu generasi keempat yang dimulai pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir adalah generasi kelima yang dimulai dari sekarang hingga masa depan. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Lanjut, ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Generasi pertama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, menggunakan konsep storage program. Dan yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara.
Generasi kedua juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Dan yang ketiga, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketiga, generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang kedua, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Yang ketiga, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random dan akses. Lanjut, generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan LSI atau Late Cell Interaction yang disebut juga sebagai Bipolar Late Cell Interaction. Yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Dan yang terakhir adalah generasi kelima mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Dan yang kedua, Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Oke, ini adalah salah satu contoh komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Bisa dilihat sendiri. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat menonton.